Admin operasional itu ibaratnya jantungnya operasional kantor. Mereka nggak kelihatan tapi vital banget. Mereka ngatur jadwal, bantu koordinasi dengan teknisi, dan benar-benar memastikan SOP berjalan lancar. Yuk kenalan lebih dalam lagi dengan profesi ini, siapa tahu kamu cocok jadi admin operasional. Nah workers, aku udah sama orangnya yang ahli di bidang ini nih. Nah kak, boleh kenalin gak nih namanya siapa? Halo workers, kenalin aku Indah Dia Rahmawati, biasa dipanggil Indah. Untuk kesibukan saat ini, aku bekerja di perusahaan swasta di bidang jasa. Dan juga kegiatan lainnya aku aktif berorganisasi, gitu Kak Lala. Oke, aku mau nanya nih kak, udah berapa lama sih kak jadi admin operasional? Udah kurang lebih hampir 1 tahun. Oh, udah cukup lama ya? Iya, alhamdulillah. Oke, aku mau nanya nih kak, apa aja sih job desk dari seorang admin operasional? Sebenarnya kalau untuk job desk lumayan banyak nih, tapi mungkin gambaran besarnya itu ada kayak mengurus dokumen, jadi kayak surat keluar, terus juga memo, selain itu juga mengatur atau rekap jadwal untuk ke customer. Nah, selain itu juga ada seperti cek kondisi atau juga memantau kendaraan operasional itu sesuai dengan dipakai oleh teknisi yang bersangkutan. Terus juga ada, kita juga ngecek insentifnya operasional juga nih lah. Terus selain itu pokoknya gambaran besarnya adalah kita memastikan bahwa servis yang kita berikan itu sesuai dengan atau berjalan dengan sesuai SOP yang berlaku kayak gitu. Oke, ternyata banyak banget ya pekerjaannya ya. Nah dari semua job desk tadi, bagaimana sih kak yang kakak tuh nggak sadar kalau ini tuh paling memakan waktu banget? Kayaknya bagian cek insentif operasional deh lah. Soalnya nih ya, tadi udah aku bilang, aku juga kan head office gitu, di mana jadi ngecek data dari seluruh cabang nih workers. Wow. Jadi data yang disajikan itu cukup banyak dan juga insentif ini variabelnya banyak juga nih workers. Jadi kayak harus buka datanya tuh banyak dan juga dari beberapa cabang. Jadi harus benar-benar teliti banget untuk ngerjain insentif operasional ini. Apalagi kan soal angka nih ya lah. Jadi kayak takut banget salah gitu untuk kayak menghitungnya. Jadi harus benar-benar teliti dan detail banget gitu. Oke, jadi teliti itu benar-benar yang paling dasar banget ya kak? Iya, bener banget lah. Oke, nah aku pengen tahu nih, boleh ceritain nggak sih kak alur kerja sehari-hari sebagai admin operasional itu seperti apa sih? Boleh banget. Jadi biasanya kerjaan admin operasional ini tuh bersifatnya rutin, tapi tetap kita bisa dinamis juga sih sesuai situasi operasional pada hari tersebut tuh seperti apa. Cuman biasanya kalau pagi nih aku pasti harus banget luangin waktu untuk cek email, karena kita bisa ya ada pesan masuk untuk kayak mungkin dari customer, juga kita ada feedback dari customer tuh seperti apa, dan juga bales tentunya. Sebelum siang biasanya aku harus fokus ngerjain kerjaan yang rutinan itu, di mana untuk kerjaan operasional ini kan ada kayak waktu-waktunya udah pasti tuh ya, beberapa kayak misalkan di pertengahan bulan ada kayak ngecek insentif, terus juga di akhir bulan kita harus ngerekap jadwalnya customer, dan itu tuh udah pasti. Jadi sebisa mungkin sampai siang itu fokus untuk ngerjain kerjaan tersebut, dan juga nanti dari siang ke sorenya itu kita sebisa mungkin kalau ada harus tanda tangan atasan gitu ya, kita udah siapin semua dokumennya, kita mintain tanda tangan ke atasan tersebut. Takut-takutnya dia ada rapat atau juga ada meeting keluar, jadi sebisa mungkin kita harus udah prepare semuanya di jam siang tersebut biar nanti besoknya juga udah rapi semua gitu, untuk kayak udah lengkap tanda tangani oleh atasan tersebut. Gitu sih biasanya kalau aku tiap harinya ya. Oh, berarti hektik banget ya kak dari pagi lumayan sampai sore. Iya, lumayan. Jadi harus bisa memaksimalkan waktu dengan baik sih sebenarnya. Oke, nah aku mau nanya lagi nih, apa sih kak nih bedanya admin operasional sama admin biasa atau admin HR? Oke. Walaupun kita sama-sama admin ya nih workers, jadi admin HR itu mungkin bisa lebih ke karyawan, administrasi SDM-nya di karyawan atau di perusahaan tersebut. Tapi kalau untuk admin operasional, kita lebih ke memastikan perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi kita memastikan juga servis yang kita berikan ke customer itu sesuai dengan panduan-panduan SOP-nya itu benar, agar juga kita bisa menyampaikan servis itu berjalan dengan baik dan juga customer itu bisa merasakan manfaat dari jasa yang kita berikan, kayak gitu lah. Oke, berarti kalau admin HR itu lebih ke SDM ya kak? Iya betul, biasa seperti itu sih. Nah kak, aku mau nanya lagi nih, tugas apa sih yang paling krusial tapi sering dianggap sepele dalam pekerjaan ini? Kayaknya rekap data sih. Soalnya kan kita mungkin banyak yang bilang kayak admin kerjanya cuma ngerekap doang gitu. Terus kalau nggak juga cuma mindahin data doang gitu. Padahal
Iya, nggak salah juga sih ya pernyataan tersebut. Cuman kan kita juga banyak nih data yang kita harus lihat, kita sajikan tuh banyak juga. Jadi kayak sebisa mungkin kita harus detail, harus juga kayak teliti dalam cek datanya tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kurang teliti dalam menjadikan data tersebut atau nggak detail, akan bisa berdampak ke salah nanti kita salah penginputannya, dan juga nanti juga akan salah di menjadikan datanya kita kasih ke customer atau kasih ke atasan, itu salah. Dan juga hal yang paling krusial, jadi harus benar-benar dicek lagi datanya, dan juga mungkin bisa jadi double check dan juga mungkin triple check untuk kita para admin operasional nih workers gitu. Oke, berarti kalau emang ada nominal yang kurang itu memang sangat berdampak banget ya Kak ya? Iya, gitu sih. Oke, ini aku kepo nih Kak, pendidikan atau latar belakang apa sih nih yang biasanya dibutuhkan untuk jadi admin operasional? Oke, mungkin kalau untuk kualifikasi pendidikan ini bergantung lagi ke masing-masing perusahaan ya workers. Cuman rata-rata mungkin saat ini untuk admin operasional bisa di minimal di SMA atau SMK. Karena juga kan udah banyak tuh ya yang kayak levelnya bisa administrasi perkantoran untuk SMK-nya. Nah juga kalau misalkan, tapi tetap biasanya perusahaan-perusahaan tetap standarnya atau kualifikasi minimumnya adalah standar S1 atau sarjana yang linear dengan perusahaannya, misalkan dengan administrasi bisnis, manajemen. Tapi kalau misalkan yang teknikal banget ya perusahaannya, apalagi kalau yang jasa teknikal, itu bisa juga langsung ke sarjana yang teknikal banget, yang menjurus langsung ke perusahaan tersebut juga bisa banget lah. Oke, berarti kualifikasi pendidikannya udah lebih luas ya? Iya, untuk saat ini lebih luas. Oke, berarti untuk workers nih yang SMA, SMK, dan juga sarjana itu bisa banget ya? Bisa banget lah. Oke, nah aku kepo nih, skill dasar apa sih Kak yang wajib dimiliki nih oleh seorang admin operasional? Skill dasar menurut aku itu adalah teliti dan juga detail. Oke, itu sering banget kita sepelein atau orang-orang sepelein gitu ya soal teliti dan detail, padahal itu yang krusial banget menurut aku. Sisanya mungkin bisa mengikuti gitu ya. Karena kan kalau kita udah detail, kita udah teliti, insya Allah kesananya kita juga bisa mengerjakan rekap data, terus juga mungkin foldering dan lain-lain bisa lebih gampang lagi gitu. Menurut aku sih itu sih yang lebih krusial, karena ada juga sering orang sepelein gitu soal teliti dan detail itu. Gitu. Oke, kalau hard skill-nya ada nggak sih Kak? Hard skill-nya mungkin ya kita lebih pakai biasanya ke Microsoft Excel biasanya, terus juga Google Sheet, Google Spreadsheet itu juga sangat membantu pekerjaan admin operasional kayak gitu sih. Oke, nah seberapa penting sih nih yang Excel tadi Kak atau Google Sheet di kerjaan ini nih? Atau ada rumus andalan nggak? Penting banget, karena tanpa adanya tools itu ya lah kita sebenarnya akan jadi berantakan banget ngerjainnya juga di lebih lama. Karena kan seperti kita tahu ya, bahwa ngerjain manual itu kan susah banget, apalagi data yang disajiinnya cukup banyak nih. Kayak bukan cuman satu file, bisa jadi berfile-file, dan juga dalam satu file tersebut bisa jadi banyak datanya gitu kan. Ini tuh sangat berguna banget untuk kita gitu. Terus kalau untuk rumus andalan mungkin VLOOKUP sih lah kalau aku. Oh, VLOOKUP ya. Karena VLOOKUP itu kita bisa cari data yang kita mau cari gitu ya dengan lebih mudah dan lebih gampang. Jadi dari ribuan data yang ada nih, misalkan aku mau cari nama teknisi dan juga nominal rupiah yang akan dia dapatkan insentifnya, itu bisa langsung terdata di situ dengan rumus VLOOKUP itu. Oh gitu. Oke, berarti VLOOKUP itu wajib emang yang harus dimiliki ya untuk orang-orang yang emang mau ke admin operasional itu? Sebenarnya wajib, cuman kalau misalkan teman-teman atau workers di rumah gitu ya belum bisa menguasai banget VLOOKUP ini, menurut aku sih bisa sambil berjalan teman-teman workers untuk kayak belajar VLOOKUP dan juga rumus Excel lainnya kayak gitu sih. Jadi dalam menutup kemungkinan untuk sambil berjalan kita sambil belajar juga. Oke, berarti itu tuh bisa belajar sendiri ya Kak ya? Bisa banget. Oke. Nah, aku pengen tahu juga nih Kak, gimana sih Kak jenjang karir admin operasional itu? Jenjang karir pasti balik lagi ke masing-masing perusahaan ya workers. Cuman kalau ditanya apakah ada jenjang karirnya, tentu ada. Mungkin kalau untuk entry level
admin operasional ini di 1 sampai 2 tahun, oke, nanti setelah itu akan masuk ke jenjang admin atau senior admin operasional seperti itu workers. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk jangka panjangnya admin operasional ini bisa juga mencapai titik operational manager. Karena kita paham bagaimana teknikal di perusahaan tersebut dan juga SOP yang berlaku di perusahaan tersebut. Jadi ya akan bisa aja untuk mencapai posisi operational manager. Oke, ternyata jenjang karirnya nih cukup oke banget ya Kak. Lumayan nih ya, jadi asalkan teman-teman atau workers di rumah punya kemampuan dan juga kegigihan untuk mencapai posisi tersebut ya pasti bisa aja sih. Oke, nah pertanyaan yang paling ditunggu nih, aku pengen tahu, berapa sih Kak kisaran gaji admin operasional? Nah, untuk kisaran gaji juga nih workers itu banyak banget variabelnya. Bisa dicek juga tergantung dari lokasi atau kota perusahaannya, terus juga dari pengalaman pendaftarnya, dan juga yang terakhir mungkin dari bagaimana perusahaan tersebut ukurannya, apakah kecil skalanya ataupun besar gitu. Mungkin kalau untuk lokasi Jabodetabek seperti ini, untuk entry level admin operasional bisa di range 4 sampai 6 juta gitu sih lah. Oke. Nah, udah tertarik belum Workers? Udah tahu gajinya? Wow. Oke nih, aku pengen tahu nih pertanyaan terakhir. Boleh. Apakah ada benefit lain nggak nih yang bisa didapatkan sebagai seorang admin operasional? Tentu pasti ada, dan balik lagi ke perusahaan masing-masing. Cuman yang umumnya itu pasti tunjangan kesehatan, terus juga biaya overtime atau lembur, terus juga mungkin ada bonus kinerja atau bonus tahunan, itu biasanya dapat juga. Tapi tadi ya tergantung lagi skala perusahaannya seperti apa. Tapi basicnya itu sih tunjangan kesehatan dan juga biaya overtime. Gitu. Oke, ternyata cukup banyak juga ya untuk menunjang kinerja karyawannya juga. Banyak, itu juga ya? kadang ada juga di luar itu ada kadang tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan udah cukup besar, mereka bisa provide itu semua untuk kayak memastikan karyawannya mendapatkan hak yang sesuai gitu. Oke, menarik banget nih untuk workers yang pengen jadi admin operasional. Oke, tadi kita udah bahas nih dasar-dasar pekerjaan admin operasional. Tapi tenang aja, ini baru bagian awal. Habis ini kita lanjut ke part selanjutnya untuk bahas-bahas tentang realita admin operasional ya Kak. Oke, boleh. Nah, pantengin terus di YouTube Workerspedia dan jangan lupa follow Instagram @workerspedia dan juga cek website kita di workerspedia.id. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Kalau aku sih lebih kayak skala prioritas dulu nih, mana yang bagian emang awalnya udah rutinan kita dan juga kerjaan tambahan gitu. Tapi bukan berarti kita menunda satu pekerjaan demi pekerjaan yang lain gitu. Kesalahan pasti pernah sih workers. Kalau seperti apa, mungkin kayak telat kirim jadwal ke customer, itu juga lumayan krusial kan sebenarnya. Kalau ada orang baru yang pengen jadi admin operasional, hal apa sih yang perlu diketahui dari awal biar nggak kaget nih di tengah jalan?